Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan linier. Dalam hari ini nanti kita akan membahas mengenai metode iterasi Jacobi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai penyelesaian persamaan linier maupun persamaan non-linier dengan menggunakan metode terbuka dan juga metode yang tertutup. Sekarang hari ini kita akan mencoba belajar mengenai penyelesaian untuk sistem persamaan linier. Dalam hal ini iterasi Jacobi. Oke, pertama kita ingat dahulu mengenai bentuk umum dari sistem persamaan linier itu seperti apa. Sistem persamaan linier dengan n peubah banyak bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian sistem persamaan linier dengan n peubah ini juga bisa kita representasikan atau kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks. Sistem persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Di mana solusi dari sistem persamaan linier ini nantinya itu adalah himpunan dari nilai-nilai x1, x2, x3 hingga xn ini yang akan kita cari dengan metode iterasi Jacobi nanti. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal cara-cara atau metode-metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, campuran, maupun dengan menggunakan metode Cramer. Nah, metode-metode itu masih sangat membantu jika sistem persamaan tersebut berdimensi 2-3. Nah, bagaimana jika berdimensi banyak? Lebih dari 3, 4, berdimensi 5, atau lebih besar lagi. Nah, penyelesaian itu pasti akan sangat susah. Maka dari itu dikenalkan juga atau kita kenal metode iterasi, salah satunya adalah iterasi Jacobi untuk membantu menyelesaikan sistem persamaan berdimensi besar tersebut dengan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk lagi, saya mengajak untuk mengingat kembali mengenai kemungkinan-kemungkinan solusi dari sistem persamaan linier. Kita sudah ketahui sendiri, atau kita sudah pelajari juga bahwa tidak semua sistem persamaan linier itu mempunyai solusi. Ada 3 kemungkinan solusi yang terjadi. Yang pertama itu solusi tidak memiliki solusi, kemudian mempunyai solusi tunggal, dan yang ketiga solusinya banyak atau tak terhingga. Apa yang membedakan atau mencirikan dari masing-masing kemungkinan solusi tersebut? Kita dapat melihat secara grafik jika sistem persamaan linier tersebut tidak memiliki solusi, kita bisa melihat dari grafik bahwa persamaan tersebut atau grafik dari kedua persamaan tersebut saling sejajar. Nah, karena saling sejajar ini, maka sistem persamaan linier tersebut tidak memiliki solusi. Nah, bagaimana jika grafik atau persamaan tersebut saling berpotongan? Jika saling berpotongan, maka sistem persamaan linier tersebut mempunyai solusi tunggal atau unik. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, jika grafik dari persamaan tersebut saling berhimpitan, maka penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut adalah tak terhingga atau banyak, karena setiap titik dia pasti adalah penyelesaiannya. Nah, itu jika
sistem persamaan linearnya bisa kita representasikan dalam bentuk grafik. Nah, untuk sistem persamaan linear dengan misalkan 3 atau lebih peubahnya, apakah itu bisa direpresentasikan dalam bentuk geografi? Jika bisa, mungkin sulit. Namun, jika tidak bisa, bagaimana kita bisa menebak atau memperkirakan solusinya? Nah, salah satunya, kita masih bisa memperkirakan kemungkinan solusinya itu berdasarkan dari perkalian matriksnya tadi. Nah, kita bisa menganalisis dari bentuk perkalian matriksnya tadi. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan sebagai istilahnya apa ya? Sebagai analisis untuk melihat solusinya. Nah, ini merupakan hasil dari eliminasi Gauss, bentuk dari eliminasi Gauss. Nah, jika hasil dari eliminasi Gauss ini tidak terdapat baris yang semuanya bernilai 0, maka sistem persamaan tersebut memiliki solusi tunggal. Itu yang mana? Yang tengah ya. Nah, ini. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat? Jika pada hasil eliminasi Gauss terdapat paling sedikit satu baris yang semuanya bernilai 0, maka SPL tersebut, sistem persamaan linear tersebut, mempunyai banyak solusi. Nah, ini semua sama dengan 0. Ini X1, X2, X3 sama dengan 0. Jadi semua nilai pasti akan benar. Nah, yang ketiga, yang jika tidak ada solusi, maka pada hasil eliminasi Gauss-nya terdapat baris yang semuanya bernilai 0, tetapi elemen pada baris yang bersesuaian, yaitu yang ini, bersesuaian, pada kolom B ini tidak 0. Maka sistem persamaan linear tersebut tidak ada solusi. Karena tidak ada yang memenuhi. Misalkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, sama dengan 1. Tidak ada nilai X1, X2 yang memenuhi. Kalau yang ini masih bisa. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, min 3 X3 sama dengan 3. Maka X3 sama dengan min 1. Nah, itu bisa digunakan salah satu untuk menganalisis kemungkinan solusi sistem persamaan linear untuk n pengubah yang besar. Nah, selanjutnya, sebelum kita ke metode iterasi Jacobi, kita mengenal yang namanya metode langsung dan juga metode tidak langsung. Nah, metode langsung ini atau direct method ini merupakan salah satunya diantaranya adalah metode Gauss dan juga metode Gauss-Jordan. Nah, di sini digunakan untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear secara langsung. Apa secara langsung? Artinya itu metode ini memberikan penyelesaian dengan cara setelah melakukan sejumlah berhingga proses penghitungan dengan cara-cara yang ditentukan. Nah, yang kita bahas hari ini nanti adalah contoh dari metode tidak langsung atau indirect method. Nah, metode iterasi ini merupakan metode tidak langsung yang awalnya atau diawali dengan memberikan tebakan nilai awal atau memberi nilai awal, yang kemudian tebakan itu merupakan pendekatan dari jawaban yang sebenarnya. Nah, proses selanjutnya itu adalah melakukan perbaikan jawaban tersebut melalui proses iterasi secara terus-menerus hingga mendapatkan tingkat akurasi yang diinginkan. Nah, sekarang kita masuk ke metode iterasi Jacobi. Apa itu metode iterasi Jacobi? Nah, di sini metode iterasi Jacobi kita nanti akan, misalkan di sini kita
bentuk umumnya dulu, sistem persamaan linier dengan info ubah seperti ini. Nah, bagaimana persamaan atau langkah iterasi untuk metode iterasi Jacobi ini? Nah, kita harus konsep dasarnya itu harus menyatakan setiap variabel ke dalam semua variabel sisanya. Apa maksudnya? Nah, misalkan di sini persamaan yang atas A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah sedemikian hingga sampai A1N XN sama dengan P1. Nah, kita menyatakan variabel X1 ke dalam semua variabel sisanya. Jadi, untuk persamaan yang pertama, kita tuliskan kita jadikan X1 sama dengan, terus untuk persamaan yang kedua, kita tuliskan sudah jadi X2 sama dengan, dan seterusnya sampai dengan XN di sini sama dengan bentuknya seperti apa. Nah, secara umum itu adalah bentuk dari metode iterasi Jacobi ini. Namun bagaimana langkah iterasinya? Langkah iterasinya yang pertama tentu dalam iterasi Jacobi ini harus membutuhkan nilai awalan atau tebakan awal yang nanti akan diberikan. Bebas pemberian nilai awal tebakan ini yang tentunya itu merupakan perkiraan dari nilai yang akan dituju. Nah, iterasi pertama yang terjadi dari bentuk sistem persamaan yang sudah dibuat tadi, kita tahu bentuk iterasinya. Untuk iterasi pertama ini, nilai dari X2, X3 sampai dengan Xn kita dapatkan dari nilai tebakan. Setelah ini dioperasikan, kita akan mendapat nilai X1. 1 di atas ini merupakan iterasi pertama maksudnya. Kita juga dapatkan dengan mensubstitusikan nilai X1, X3 sampai dengan Xn, kita dapatkan X2 di iterasi pertama sampai dengan Xn di iterasi pertama. Di iterasi pertama ini kita mendapatkan nilai X1, X2, dan Xn baru. Selanjutnya untuk iterasi kedua, nilai X1, X2, dan sampai dengan Xn yang baru ini akan menjadi nilai inputan untuk proses selanjutnya, iterasi kedua. Jadi di sini X21 ini diambil dari nilai yang baru, terus X3 juga begitu, dan seterusnya sampai. Nah, ini akan dilakukan terus-menerus sampai dengan iterasi berhenti ketika ini nilai dari X setelahnya dikurangi dengan nilai saat ini dibagi dengan nilai X setelahnya itu kurang dari epsilon yang diminta. Nah, jika sudah memenuhi dari nilai tersebut, errornya, maka iterasi bisa dinyatakan selesai. Nah, bagaimana syarat cukup agar iterasi tersebut konvergen? Nah, kita juga bisa mengenali iterasinya itu konvergen atau tidak dengan melihat dari sistem tersebut dominan secara diagonal atau tidak. Apa sistem yang dikatakan dominan secara diagonal itu? Nah, sistem yang dikatakan dominan secara diagonal itu, misalkan di sini kita punya contoh sistem persamaan seperti ini. Nah, dia dikatakan dominan secara diagonal, berarti kita melihat koefisien dari diagonalnya. Di sini 3 lebih besar daripada 1 ditambah negatif mutlak 1 ditambah mutlak negatif 1. 4 lebih besar daripada 2 ditambah 1. Dan 8 lebih besar daripada min 1 ditambah 5. Nah, jika sistem persamaan tersebut dominan secara diagonal, pasti itu adalah iterasinya tersebut konvergen. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Misalkan di sini kita mempunyai sistem persamaan sebagai berikut, dan kita diberi nilai awal X0, Y0, Z0-nya adalah 1, 2, dan 2. Nah, dari sistem persamaan linear ini, kita sebenarnya sudah tahu bahwa nilai sejatinya atau solusi eksaknya itu adalah 2, 4, 3.
Namun kita akan mencoba dengan metode iterasi Jacobi untuk mendekati atau menghampiri nilai tersebut dengan tebakan nilai awal 1, 2, 2. Nah, langkah-langkahnya tentu kita pertama menyatakan setiap variabelnya ke dalam semua variabel sisanya. Untuk yang pertama, X di sini berarti kan 7 ditambah Y dikurangi Z dibagi 4. Dan yang Y sama dengan 21 ditambah 4X ditambah Z per 8. Kemudian Z-nya 15 tambah 2X min Y per 5. Nah, ini bentuk umum untuk iterasinya. Nah, untuk iterasi yang pertama, kita mensubstitusikan nilai awal tadi, tebakan awal tadi, untuk mendapatkan nilai X1, Y1, Z1 di iterasi pertama. Setelah kita substitusikan, kita mendapatkan nilai dari X1, Y1, Z1 sedemikian. Nah, nilai tersebut kita substitusikan untuk mendapatkan nilai X2, Y2. Rumusnya masih tetap sama pakai ini. Di setiap iterasi rumusnya pasti ini. Yang berubah hanya nilainya. Jadi nilai yang didapatkan di iterasi sebelumnya digunakan untuk menghitung nilai iterasi pada proses selanjutnya. Dan itu dilakukan secara bersama-sama. Maksudnya bersama-sama berarti kita dapat X1, Y1, Z1 di iterasi pertama, kemudian di iterasi kedua, nilai tersebut kita gunakan untuk menghitung nilai di iterasi kedua. Nah, kita juga bisa melakukan dengan bantuan Excel. Nah, setelah kita lakukan, nanti kita akan mendapatkan pada iterasi ke-14-15, dia sudah mulai menunjukkan hasil yang bisa dituju, yaitu 243. Karena tadi solusi eksaknya adalah 243. Di sini tadi kita lihat pada iterasi ke-14-15, ternyata solusinya sudah bisa kita temukan. Nah, itu seputar tentang metode iterasi Jacobi. Saya rasa sekian. Kita lanjutkan nanti dalam diskusi di kelas. Terima kasih. Sampai jumpa.